Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mediantara dengan NPM 2154071014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yaitu transmisi manual. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari transmisi manual. Transmisi manual sendiri adalah salah satu tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan motor. Kendaraan dengan sistem transmisi manual menggunakan kopling dan susunan roda gigi yang harus diatur secara manual oleh pengendara. Transmisi satu ini memiliki perbedaan yang dapat diidentifikasi dari beberapa komponen di interior. Pertama adalah pedalnya yang berjumlah 3. Pedal paling kiri adalah untuk mengoperasikan kopling secara manual. Bagian tengah rem dan yang paling kanan itu gas. Selain itu, yang menjadi identitas mobil bertransmisi manual adalah tuas transmisinya. Tentu bentuknya agak berbeda dengan varian bertransmisi otomatis. Transmisi adalah sebuah komponen yang terdapat pada mesin dan berfungsi untuk mengubah kecepatan serta tenaga putar. Kecepatan dan tenaga putar yang didapat dari mesin pada roda tersebut yang akan digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Pada dasarnya, sistem transmisi pada mobil dapat dibagi menjadi 2, yaitu transmisi mobil manual dan transmisi mobil otomatis. Perbedaan untuk keduanya terletak pada cara pemindahan transmisi, perpindahan gigi. Transmisi adalah komponen penting yang ada pada mobil. Kebanyakan pengendara lebih sering memilih transmisi manual untuk dibandingkan dengan transmisi otomatis. Nah, mobil transmisi manual terdiri dari beberapa komponen yang menyokong pergerakannya, baik pada seluruh kendaraan bermotor, mulai dari mobil, bus, hingga motor. Memiliki komponen yang bernama gearbox atau transmisi yang berguna untuk menggerakkan kendaraan. Fungsi transmisi. Secara umum, transmisi sebagai salah satu komponen sistem pemindah tenaga atau powertrain mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Menurunkan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller. 2. Merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan atau beban mesin dan kondisi jalan. Ya, memungkinkan kendaraan dapat berjalan mundur, racer, pada kendaraan lebih dari 2 roda. 4. Menyalurkan tenaga atau putaran tenaga kendaraan melalui mesin kopling untuk mengeluarkan tenaga lebih teratur dan sesuai porsinya. Yang kelima, aliran tenaga yang terpusat pada poros propeller shaft atau pengoper transmisi sehingga memiliki jenjang yang lebih terperinci. Macam-macam transmisi manual. Transmisi sliding mesh. Transmisi sliding mesh ini merupakan tipe transmisi selectable gear yang pertama kali digunakan sebelum munculnya transmisi dengan tipe-tipe lain yang sudah dikembangkan. Contoh transmisi tipe constant mesh dan transmisi tipe synchron mesh. Transmisi tipe sliding mesh memiliki beberapa kekurangan, antara lain: untuk melakukan perpindahan gigi tidak dapat dilakukan secara atau memerlukan waktu untuk memindahkan gigi. Hanya menggunakan satu jenis roda gigi, atau saat perpindahan gigi akan timbul suara kasar. Transmisi tipe constant mesh. Transmisi tipe constant mesh adalah jenis transmisi manual yang proses pemindahan giginya memerlukan bantuan kopling, geser, atau disebut juga dengan dog clutch, agar terjadi perpindahan tenaga putar dari poros input shaft ke poros output atau disebut sebagai output shaft. Pada transmisi jenis constant mesh, roda gigi input dan roda outputnya selalu berkaitan. Namun, roda gigi output tidak satu dengan poros output transmisi.
Untuk transmisi tipe sinkron mesh sendiri adalah merupakan jenis transmisi manual yang saat ini banyak dipakai di kendaraan masa kini. Transmisi ini merupakan pengembangan dari transmisi jenis konstan, sehingga susunan giginya lebih kompleks dan menggunakan banyak komponen penunjang pada proses pemindahan giginya. Transmisi tipe sinkron mesh ini hampir sama dengan transmisi tipe constant mesh, yaitu roda gigi utama dan roda gigi konter selalu berhubungan serta roda gigi utamanya tidak dapat bergetar. Dan sama-sama memerlukan kopling geser untuk melakukan perpindahan gigi. Untuk komponen-komponen transmisi manual antara lain yaitu poros input transmisi atau disebut juga transmission input valve. Komponen ini merupakan poros atau roda gigi yang bekerja sama dengan kopling dan berfungsi untuk memutar gigi pada gearbox. Gigi transmisi atau gear transmission. Gigi transmisi berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan mesin menjadi output gaya torsi. Pengubahan gigi transmisi disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh kendaraan. Dan gigi penyesuaian atau yang bisa disebut juga sebagai synchronizers. Gigi penyesuaian berfungsi untuk memindahkan gigi pada saat mesin mobil sedang bekerja. Jadi pengendara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman meski mobil dalam keadaan berjalan. Garpu pemindah shift port. Garpu pemindah berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga akan lebih mudah dipasang atau bahkan dipindahkan. Tuas penghubung shift linkage. Sesuai namanya, komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara tuas portioning dengan shift port atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Tuas transmisi atau tuas pemindah portioning yang bisa disebut juga dengan gear shift lever. Tuas ini berfungsi sebagai pengendali pengemudi agar bisa melakukan pemindahan gigi transmisi sesuai dengan kondisi pengemudi yang mereka inginkan. Komponen ini biasanya terletak berdekatan dengan sang pengemudi. Untuk selanjutnya bak transmisi atau yang sering disebut juga transmission case. Bak transmisi berfungsi sebagai dudukan di ring transmisi beserta dengan poros-porosnya dan sebagai wadah untuk menyimpan oli transmisi pada mobil. Dengan begitu, pergerakan setiap komponen dalam sistem transmisi mobil bisa tetap lancar dan juga halus. Output shaft. Output shaft merupakan poros yang memiliki fungsi mentransfer torsi yang berasal dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Selain itu, komponen ini juga bisa digunakan sebagai dudukan persneling pada sebuah mobil. Bantalan atau bearing yang bisa disebut juga main bearing. Komponen ini berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Cara kerja transmisi manual. Perbedaan dari transmisi otomatis dan manual terletak di cara pemindahan giginya. Mobil yang menggunakan transmisi manual akan mengganti gigi lewat persneling pada transmisi manual. Percepatan gigi dibuat di dalam kotak gigi untuk berbagai ukuran. Kecepatan yang biasanya berkisar dari 3 sampai 6 gigi ditambah dengan 1 gigi mundur. Mobil yang menggunakan transmisi manual harus menerapkan prinsip momen yang artinya perbandingan roda gigi akan memunculkan momen yang pas dengan beban mesin saat mobil sedang digunakan. Terdapat prinsip sederhana bernama rasio roda gigi yang ada pada transmisi manual. Output kecepatan yang dihasilkan akan berbeda saat rasio roda gigi diubah pada sistem transmisinya.
Misalnya kamu sedang melewati tanjakan, kamu akan membutuhkan torsi yang lebih besar karena beban juga lebih besar. Kalau torsi yang dibutuhkan lebih kecil, maka kecepatan akan lebih cepat. Ada 3 cara memindahkan gigi, yaitu sliding mesh, constant mesh, dan synchron mesh yang sudah dijelaskan tadi. Kelebihan transmisi manual: hemat bahan bakar. Manual transmission menghubungkan mesin transmisi ke closed rigid dibandingkan dengan konverter torsi di transmisi otomatis atau V-belt yang ada di continuously variable transmission. Ketahanan: manual transmission mempunyai sistem mekanis yang lebih sederhana karena memiliki bagian yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan AC. Transmisi ini juga tidak punya komponen elektrikal, pompa, dan mekanisme pendingin seperti yang ada di transmisi AC. Biaya perawatan kendaraan manual cenderung lebih murah dibandingkan dengan yang matic. Harga baru untuk kendaraan manual juga lebih murah dari matic. Pelumasan: banyak transmisi NC yang harus menggunakan splash lubrication meski ada beberapa gearbox rover yang juga punya pompa oli. Performanya dan kontrol: untuk performa dan kontrol transmisi manual biasanya memiliki rasio gigi yang lebih banyak. Biasanya ada 5-6 kecepatan gigi, di mana A cici hingga menggunakan 4 gigi. Konsumsi bahan bakar suatu kendaraan akan semakin efisien jika jumlah gigi semakin banyak. Untuk kekurangan transmisi manual sendiri, yaitu sedikit melelahkan pengemudi karena harus bermain dengan kopling dan mengatur gigi agar bisa mengatur kecepatan yang sesuai. Untuk pemula yang ingin belajar mobil, agak mengalami sedikit kesusahan untuk membawanya dan memerlukan banyak latihan. Tidak cocok dibawa di perkotaan, apalagi saat macet, dikarenakan agak lelah saat mengemudi. Untuk fungsi gigi 1, 2, 3, 4, 5 pada transmisi manual sendiri, yaitu untuk gigi satunya, gigi satu, gigi pertama yang harus digunakan saat ingin mengendarai mobil manual. Gigi ini adalah gigi awal saat mesin mobil hidup dan dijalankan di awal perjalanan. Untuk gigi 2, untuk membuat mesin mobil manual bisa berjalan dengan kecepatan 15 sampai 35 km per jam. Gigi 3 pada mobil manual memiliki fungsi menjadi gigi standar. Gigi ini adalah gigi yang bisa membuat mobil berjalan dengan cukup lancar. Gigi 4 adalah gigi yang bisa digunakan saat kamu melewati jalanan yang luas dan ingin memacu mobil sampai kecepatan 50 sampai 80 km per jam. Gigi 5. Dengan gigi 5 ini kamu bisa melajukan mobil kamu sampai dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam. Cara merawat transmisi mobil manual: ganti oli transmisi manual secara teratur. Salah satu cara merawat transmisi mobil manual adalah dengan melakukan penggantian oli secara berkala. Sebab oli atau pelumas merupakan cairan yang mendukung kinerja transmisi agar bekerja dengan optimal. Idealnya mobil yang menggunakan transmisi manual mengganti oli transmisi setiap 30.000 km sampai 50.000 km. Kalau oli diganti secara berkala dan rutin, itu bisa menghindari transmisi macet dan pemeliharaan gigi akan terasa halus. Gunakan oli transmisi yang berkualitas. Selain mengganti oli transmisi berkualitas, cara merawat transmisi mobil manual selanjutnya adalah dengan memilih oli transmisi yang berkualitas. Pilihlah oli yang sesuai anjuran dari pabrikan mobilnya, utamanya dari spesifikasi kekentalannya.
Untuk mobil transmisi manual umumnya menggunakan oli tipe full sintetis 70-90 watt. Oli dengan ukuran ini encer dan tahan panas karena memang sesuai kebutuhan untuk melumasi setiap sudut bagian transmisi dengan cepat. Penyetelan kopling yang pas. Cara merawat transmisi mobil manual senada dengan menyetel kopling yang tepat sesuai anjuran pabrik. Jarak pedal kopling yang terlalu tinggi tidak dapat merendahkannya jarak kopling dengan transmisi mobil. Umumnya hal tersebut yang menyebabkan perpindahan gigi terasa kasar dan berat. Hindari menggunakan setengah kopling saat mobil melaju. Pindahkan sesaat skill melakukan perpindahan gigi. Gunakan suku cadang asli. Cara merawat transmisi mobil manual selanjutnya adalah dengan menggunakan suku cadang asli. Gunanya agar struktur transmisi dan mesin pada mobil bisa bekerja dengan optimal dan tentunya karena produk asli lebih awet. Dan untuk yang terakhir, cara merawat transmisi mobil manual adalah dengan mengoper gigi yang tepat dan benar. Cara merawat transmisi mobil manual berikutnya. Paling mudah untuk memastikan perpindahan gigi sudah tepat adalah adanya suara klik halus yang terdengar. Jangan tergesa-gesa saat melakukan oper atau perpindahan gigi transmisi. Perpindahan gigi terburu-buru berpotensi agar gigi tidak masuk dengan tepat dan itu berbahaya saat berkendara di jalan. Oli transmisi manual antara lain Selspirat S3G80W 1 liter harga 34.000 atau sekitarnya. BMW BM1 Gear Lube 90 GL5 1 liter harga 105.000. Bisa dibaca dilihat dengan seksama. Untuk tanda-tanda transmisi mobil manual bermasalah antara lain yaitu susah pindah gigi. Ciri-ciri transmisi mobil manual rusak atau bermasalah yang pertama adalah susah ya untuk transmisi mobil manual yang bermasalah susah pindah gigi. Masalah pada transmisi tersebut umumnya disebabkan hubung tuas dengan garpu kopling yang bertugas memindahkan gigi bermasalah. Penghubung antara kedua komponen tersebut bisa berupa tali kopling untuk mobil-mobil lawas atau master kopling untuk mobil lansiran terbaru. Dan untuk kopling shred, ciri-ciri transmisi mobil manual rusak selanjutnya kopling shred. Penyebab kopling thread adalah gagal terlepasnya plat kopling dari flywheel saat menginjak pedal kopling. Kondisi tersebut mengakibatkan pengemudi tidak dapat memindahkan gigi karena kopling masih terlibat dalam putaran mesin. Jika dipaksakan, hanya akan mengeluarkan suara kasar. Untuk selanjutnya yaitu suara mendengung dari bagian transmisi. Suara dengungan awalnya tidak begitu utara, layaknya suara dengungan mesin. Namun lama-kelamaan, suara tersebut bertambah keras, serta dibarengi dengan laju mobil yang melambat. Jika muncul suara dengungan dari bagian transmisi, umumnya disebabkan ada kebocoran oli atau kualitas oli sudah tidak layak pakai. Serta jangan lupa dilakukan pengecekan untuk minimalisir kerusakan yang lebih parah. Bau terbakar. Selanjutnya adalah bau terbakar. Jika tiba-tiba mencium bau oli terbakar, yang baunya sampai masuk kabin interior, hal tersebut umumnya disebabkan karena kualitas oli yang kurang bagus.
Fungsi pelumas atau oli pada dasarnya tidak hanya membantu melancarkan pergerakan komponen, namun juga menjaga stabilitas suhu komponen. Beberapa kendaraan bahkan memiliki mini radiator untuk transmisi yang tugasnya mendinginkan pelumas. Ciri-ciri transmisi mobil manual rusak atau bermasalah berikutnya yaitu mobil terasa bergetar saat posisi melepas kopling. Hal tersebut umumnya disebabkan oleh komponen plat kopling, matahari, atau roda gila yang tidak rata, sehingga mengakibatkan penyaluran tenaga dari mesin ke transmisi tidak berlangsung mulus. Ciri-ciri transmisi mobil manual rusak bisa juga terindikasi saat posisi gigi netral, muncul suara bisik. Nah, jika hal tersebut sudah mulai muncul, baiknya segera bawa mobil ke bengkel untuk di cross check letak masalahnya. Kondisi tersebut tidak boleh dianggap enteng sebab suara berisik tersebut disebabkan oleh biring-biring yang sudah asup aus utamanya pada input shaft. Rujukan materinya sendiri yaitu dari sampai 7. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.